Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada sore hari ini bawa kehidupan kita kepada Tuhan, bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu terus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa dan membawa pujian kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu karena penyertaan-Mu Bapa, karena pertolongan-Mu. Dan Tuhan, pada sore hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarkan Kau hadir dalam puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan membawa pujian syukur kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir menjamah kehidupan kami dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami akan bersorak-sorai Tuhan, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya kasih-Mu Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan pujian ini dengan bersama-sama saudara. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur kami limpahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, dan layak dipermuliakan Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Amin.
mau bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan soraklah haleluya saudara. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Kau baik Tuhan. Oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat jempol kita saudara. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru Tuhan, dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami Bapa. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan.
tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik. Lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Bapa, amin. Kebaikanmu selalu baru bagi setiap kami Tuhan, amin. Bagiku hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Bapa, amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk di altar kudus-Mu Tuhan. Oh, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu tersungkur, bersujud menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudus
kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Amin. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, oh Bapa, Engkau kudus Tuhan. Oh, Kau Allah Maha Kuasa Tuhan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, haleluya, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha. Oh, nyanyi kudus, nyanyi kudus, Engkau kudus Tuhan, Kau layak disembah Bapa. Oh, Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Oh, Engkau berkuasa Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Oh, Engkau yang berkuasa, ku sembahkan Tuhan, ku tinggikan Engkau ya Tuhan. Engkau kudus Tuhan.
Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Sebab hanya nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kau berkuasa di atas segalanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oh, lawatlah kami Roh Kudus. Haleluya, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lawatlah kami Bapa, lawatlah kami Roh Kudus. Jangan sampai lewatkan kami Roh Kudus. Oh, haleluya. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Engkau ajaib Bapa, Engkau hebat Tuhan. Sebab nama-Mu berkuasa, sebab nama-Mu indah. Karya-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan. Kami nyanyikan Tuhan lagu ini Tuhan dengan sepenuh hati kami Bapa, karena nama-Mu kudus Tuhan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, ya haleluya. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kau Maha Kuasa Roh Kudus. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Engkau hebat Tuhan, Engkau besar Bapa, Engkau ajaib Tuhan. Oh, kuduslah Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini, kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami. Kami percaya pada waktu Engkau hadir, Engkau bukan hanya mendengar pujian kami, tetapi Engkau yang bertahta atas pujian kami. Engkau menyatakan diri-Mu secara pribadi bagi setiap kami. Dan kami percaya kalau sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar bahwa sungguh ada kuasa di dalam nama Yesus yang sanggup melakukan banyak mujizat bagi setiap kami yang percaya kepada nama-Mu. Biarlah sore hari ini yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Selamat sore saudara semua. Di dalam hubungan, entah itu pertemanan, entah itu dalam pekerjaan, hubungan suami istri, dalam rekan kerja, pasti ada satu kata yang perlu supaya hubungan itu tetap langgeng, yaitu rasa percaya. Nah, kalau dalam rasa percaya ada satu kepercayaan satu dengan satunya, suami punya rasa percaya kepada istri, lalu sebaliknya pimpinan dengan anak buah, rekan kerja dengan sesama, atau dalam pertemanan yang biasa ada rasa percaya. Pada waktu kita taruh rasa percaya, pasti ya, apapun masalah kita akan cerita, kita akan
Pokoknya yang jadi rahasia pribadi kita ceritakan. Dan ini karena apa? Ada satu kata percaya itu tadi yang kita percayakan. Kalau kita sudah tidak percaya kepada seseorang, kita akan mungkin kita sudah tidak naruh simpati lagi. Atau kalau kita sudah tidak percaya kepada satu pimpinan, kita akan merasa hendak sudah wis aku tak pergi aja. Nah, jadi rasa percaya itu perlu di dalam hubungan. Dan sore hari ini sebelum kita belajar lebih jauh, kalau kita kembali ingat, seringkali kita mendengar firman Tuhan katakan iman itu apa sih? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sesuatu yang kita berharap, sesuatu yang baik, tetapi kita tidak lihat dulu. Jadi itu seperti abstrak ya. Tetapi kalau kita percaya bahwa iman kita itu kita dasarkan kepada satu pribadi yang berkuasa, dia pencipta langit dan bumi ini, maka kita akan yakin dan percaya bahwa kita taruh pengharapan iman kita kepada satu pribadi yang benar. Nah, pada waktu murid-murid waktu itu ya, di dalam Kisah Rasul 3 dikatakan, hari ini kita mau belajar bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Kemarin waktu saya menaikkan pujian, hanya di dalam namanya, saya hanya ada di dalam nama Yesus. Dikatakan ada pengharapan, ada kemenangan, ada kuasa, ada segala sesuatu yang kita dapatkan di situ dengan satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Dan seringkali kalau kita dalam hari-hari keseharian kita percaya Yesus, tapi kita lupa bahwa nama Yesus itu nama yang luar biasa, itu yang harus kita pertahankan. Bukan hanya kalau di gereja kita duduk lalu kita nyanyi hanya di dalam namanya, nama Yesus. Tapi kalau di dalam pekerjaan kita taruh sebentar ya Yesus aku mau bekerja, atau sebentar ya aku mau kegiatan, tidak. Dari sini nanti kita belajar ada kuasa di dalam nama Yesus dalam segala situasi dan keadaan apapun juga. Baik itu kita sedang bekerja, baik itu kita sedang bersuka cita atau kita sedang menderita, baik itu di dalam apa saja, musim panas, musim dingin, kita harus percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Pada waktu murid-murid ini ya, kita baca dari ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, menjelang murid-murid ini melakukan ibadah, mereka setiap hari pada waktu pukul 3 petang dikatakan Petrus dan Yohanes itu ke bait Allah. Untuk apa? Untuk beribadah. Yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus dihusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat selanjutnya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, ini ya, dari sini kita belajar ada murid Yesus Petrus dan Yohanes mau beribadah, tapi yang diminta oleh pengemis ini dikatakan ada seorang yang lumpuh. Dia bukan minta sesuatu yang dahsyat, tetapi minta sedekah. Sedekah itu bisa berbicara tentang uang receh ya, sedikit. Kalau sekarang mungkin 500 rupiah boleh, 100, 1000 boleh. Nah, tapi hari ini kita mau belajar dari murid Yesus ini. Bukan hanya cuma sedekah yang dia beri. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat, mereka menatap dia, Petrus dan Yohanes, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nah, ayat yang selanjutnya, lalu orang itu menatap Petrus dan Yohanes, mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes itu. Ayat yang keenam, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah.
Nah, dari sini kita mau belajar bahwa kalau kita mau beribadah, sebetulnya nama Yesus itu sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Tetapi sering kali kita pada waktu kita beribadah kita pikir aku mau cari Tuhan. Padahal Alkitab mencatat bahwa Dia itu manunggal di dalam hidup saya dan saudara. Dia itu lekat, bahkan lebih dekat daripada pakaian yang saya pakai, yang kita pakai. Karena apa? Dia itu sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Pada waktu Petrus dan Yohanes ini mau beribadah ke bait Allah, si pengemis ini, si lumpuh ini dia minta sedekah. Saya seikhlasnya aja enggak apa-apa. Nah, tetapi dikatakan di sini Petrus dan Yohanes, dia melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang dia pikirkan. Dengan apa? Dengan nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, jadi hari ini kita belajar satu peristiwa ini, bahwa ada banyak orang-orang di sekitar kita, mungkin kita sendiri yang beribadah pun kita juga perlu Tuhan. Perlu ada kuasa di dalam nama Yesus itu yang tiap-tiap kali harus kita, ayo kita bangkitkan dari diri kita. Supaya Yesus, kita sudah belajar beberapa kali, pada waktu murid-murid ada bersama dalam perjalanan dengan Yesus dalam satu perahu yang sama. Yesus ada di situ, tetapi Yesus dibiarkan tertidur. Pada waktu mereka takut, mereka baru panggil, Yesus tolong. Seringkali itu juga ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada waktu kita merasa, aku butuh Yesus, kita mulai panggil, Yesus tolong aku, ini loh aku ini lagi dalam keadaan seperti ini. Nah, seringkali yang jadi fokus di dalam hidup kita, kebanyakan, meskipun ada yang lebih penting, pada waktu orang pengemis ini dia ada, dia setiap kali duduk sebetulnya kebutuhan utamanya apa? Dia harus bangkit, dia berdiri dari lumpuhnya supaya dia mengalami kesembuhan lalu dia bekerja. Tetapi dia yang minta apa? Sedekah ala kadarnya. Nah, mari kita mau belajar dari sini bahwa di dalam hidup kita, fokus kita ini hampir sama dengan ini ya. Pada waktu ada orang lewat atau kita beribadah, kita mintanya wis sak cukupe Tuhan, kalau Tuhan berkati ya berkati. Padahal Tuhan mau ada sesuatu yang luar biasa Tuhan mau beri, yaitu apa? Kuasa. Kalau saudara datang, saudara perlu kesembuhan, Tuhan mau kasih. Kuasa nama Yesus sanggup menyembuhkan. Bahkan yang lumpuh pun bisa berjalan. Kalau kita juga belajar banyak di dalam Alkitab. Pada waktu orang buta, dia berseru-seru minta supaya dia boleh dicelikkan matanya. Dia panggil nama Yesus dan dia juga bisa membuat celik matanya. Mari kita mau belajar bersama-sama. Saya menyampaikan ini karena saya dapat rema dari Tuhan secara pribadi. Pada waktu saya rasa bahwa apa yang perlu saya dapat, uang perlu untuk beli makan. Kalau tidak ada uang kita tidak bisa beli makanan. Uang perlu untuk semua kebutuhan kita. Tetapi yang perlu itu, kalau ada Yesus itu, kita bangkitkan roh yang ada di dalam saya dan saudara. Untuk kita katakan demi nama Yesus, hari ini aku percaya kesembuhan terjadi, itu akan jadi saudara. Nah, pada waktu Petrus dan Yohanes ini dia mulai katakan, banyak orang yang melihat. Lalu orang ini yang tadinya biasanya lumpuh duduk di depan pintu gerbang indah itu, dia sekarang karena sudah bisa berjalan, dia berlari-lari, lalu dia menari-nari mengikuti Petrus dan Yohanes. Banyak orang yang tahu loh, ini kan si lumpuh yang kemarin biasanya duduk di depan, kenapa mereka kok bisa berlari-lari, berjoget-joget? Ya. Lalu mereka mulai bertanya kepada Petrus, dan Petrus katakan, bukan aku yang sembuhkan, tetapi Yesus orang Nazaret itu yang bisa menyembuhkan. Nah, saudara, tadi di awal saya katakan hubungan itu bisa terjadi kalau ada rasa saling percaya. Dan di sini kita mau belajar kenapa
Seringkali kita meragukan Tuhan, padahal kita tahu Dia sudah rela mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu untuk siapa? Untuk saya dan saudara, supaya kita mengalami kehidupan yang baru. Kita dibangkitkan dan oleh kuasa bilurnya kita boleh mengalami kesembuhan. Nah, seringkali kita lupa atau rasa kita kurang percaya. Kalau tadi saya katakan rasa percaya itu perlu dijalin. Bukan cuma dengan sesama, bukan cuma dengan suami, istri, dalam keluarga atau rekan antara pimpinan dan anak buah. Tetapi rasa percaya itu juga harus kita pupuk. Kita harus kembali gairahkan rasa percaya bahwa kita punya satu pribadi, namanya Yesus. Dia yang bisa dan sanggup melakukan apa saja atas hidup saya dan saudara. Pada waktu kita perlu, kita sudah belajar beberapa kali. Pada waktu Petrus dia hampir tenggelam, dia katakan Yesus. Karena apa? Pusatnya dia melihat kepada ombak, kepada masalah yang ada di sekitar. Tetapi pada waktu dia pandang Yesus. Hari-hari ini kalau kita mau dengar, ada banyak berita-berita yang lebih banyak yang tidak enaknya, betul? Padahal dari satu sisi, kalau kita fokus melihat, kita dengar ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada banyak mujizat yang Tuhan beri. Ada banyak berita-berita positif, Tuhan buat kedahsyatan, Tuhan buat kesembuhan, Tuhan buat banyak hal. Supaya apa? Itu kita tetap percaya bahwa di tengah situasi yang orang katakan tidak mungkin, Tuhan bisa buat segala sesuatu mungkin. Nah, pada waktu murid-murid ini, Petrus dan Yohanes, dia mulai katakan demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang heboh kan? Dan dikatakan di situ pada waktu orang banyak yang heboh, pengemis dan Petrus melihat kuasa nama Yesus. Setelah 40 tahun orang ini berumur mungkin karena dikatakan dari lahir dia lumpuh. Dia menikmati kuasa nama Yesus. Karena apa? Kunci keberhasilan kuasa di dalam nama Yesus itu terjadi kalau ada rasa percaya. Orang ini belum kenal siapa Yesus, tetapi dikatakan di situ orang ini tahu bahwa banyak orang beribadah pada waktu mencari Yesus di dalam bait Allah dan dikatakan itu punya kuasa. Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 di situ dikatakan juga Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Orang-orang Israel tahu bahwa Yesus ini, orang Nazaret ini, dia bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi karena keadaan yang ada, sehingga mereka menyalibkan Yesus dan mereka mengingkari bahwa ada suatu kuasa di dalam nama Yesus. Jadi mari kita mau belajar. Kalau kita buka di sini dikatakan nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang berkuasa selain nama Yesus. Ada nama Yesus Barabas. Itu nama Yesus yang sama, tetapi belakangnya dia adalah penjahat yang besar, Yesus Barabas. Karena apa? Dia yang menggantikan. Dia yang harusnya mati, tetapi dia yang dibebaskan. Karena apa? Orang takut. Kita buka di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-23.
Yesaya 45 ayat yang ke-23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sampai hari ini ada banyak orang percaya, ada banyak orang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam segala bahasa, bersumpah setia karena ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang mustahil. Dia bisa lakukan itu, asal apa? Satu, percaya. Tadi kita juga belajar tentang iman. Ada kaitannya iman dengan rasa percaya. Dikatakan di sini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi di awal tadi kita belajar, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mau apa? Kita mau sembuh. Ndak tahu ya apa carane, aku percaya wis. Nah, ini iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sembuh ya apa carane? Disuntik ndak roh, pokoknya aku percaya, aku mengalami kesembuhan. Ini yang dikatakan dengan iman. Dan kita bisa memiliki iman kalau kita taruh itu rasa percaya kita kepada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau lihat situasi, mungkin kita tidak ada harapan. Tetapi karena kita beriman, kita percaya meskipun belum melihat, maka jadilah seperti apa yang kita imani, kita percaya. Makanya seringkali disampaikan di sini, ibu-ibu kalau ngomong jangan pada waktu marah, gitu ya. Kepada anak-anak itu yang keluar kira-kira apa? Bukan yang baik, bukan perkataan firman, pasti sesuatu yang negatif. Apa yang kita ucap itu adalah doa. Saya masih ingat Ibu Gembala Senior mengatakan bahwa ucap firman sampai telinga sendiri kita dengar, lalu iman kita bangkit. Pada waktu iman kita bangkit, kita raih janji dari kebenaran firman itu. Jadi tiap-tiap kali biarlah kita belajar percaya. Oh, situasi tidak memungkinkan kok. Justru pada waktu situasi tidak memungkinkan, kita harus ucap perkataan firman. Karena itu yang akan menunjukkan bahwa kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Satu pribadi yang kita pertaruhkan hidup kita di hadapan Dia. Nah, Alkitab juga menulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, kalau tahu bahwa Alkitab juga menulis bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perkatakan, yang kita buat itu harus dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Kira-kira ada kesempatan untuk ngomel enggak? Enggak ada. Kira-kira ada kesempatan untuk menggerutu apa enggak? Enggak ada. Kira-kira ada kesempatan untuk, aku enggak percaya, enggak ada. Karena semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu kita mengatasnamakannya di dalam nama Yesus. Jadi setiap kita dikatakan di sini harus mulai melakukan apa yang kita percaya. Pada waktu Petrus dan Yohanes dia melihat kuasa itu,
Kalau seandainya Bapak yang lagi duduk tersimpu yang lumpuh ini tidak percaya, tidak akan jadi. Tetapi karena Petrus juga imannya membangkitkan orang ini, sehingga orang ini dikatakan ditariknya dia untuk dibantu berdiri, sehingga orang ini bisa berjalan. Nah, jadi mari setiap kita tidak segampang apa yang kita omong, tetapi perlu setiap hari hidupi kebenaran firman supaya kita tahu bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Setiap kita orang-orang yang percaya, bila kita berdoa di dalam nama Yesus dan percaya apa yang kita doakan itu terjadi sesuai dengan iman kita, maka dikatakan di sini, kalau iman kita berbicara iya, maka kita akan menerima jawaban iya dari doa kita dan dijawab Tuhan. Makanya kita harus yakin apa yang kita ucap itu jadi. Tadi saya sudah sampaikan ibu-ibu atau siapapun kita, kalau marah jangan ucap sesuatu. Alkitab menulis pada waktu kita marah hendaknya kita diam, supaya tidak terucap sesuatu yang tidak enak untuk anak-anak kita. Jadi pada waktu kita percaya kepada nama Yesus, kita ucap yang betul. Aku percaya hari ini aku sembuh. Aku percaya hari ini aku boleh mengalami kekuatan Tuhan. Hari ini tokoku rame. Jadi ucap sesuatu yang baik. Hari ini masa depan anakku akan diberkati luar biasa. Karena apa? Kita taruh rasa percaya kepada satu pribadi yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Nah, kalau kita berbicara tentang rasa percaya, berarti kita mengandalkan siapa? Tuhan. Amsal 3 ayat yang 5 dan yang 6 bisa katakan di situ. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak setengah hati. Jadi kalau setengah hati, mari kita terima berkat Tuhan dengan setengah hati, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita terima rasa percaya itu juga harus percaya dengan sepenuh hati. Maka dikatakan di sini, dia juga akan ada bersama dengan kita, meluruskan semua jalan-jalan kita. Oh ndak iso, masalahku wis kayak gini, akeh, pergumulanku wis akeh, ndak isa ditolong. Saudara, tadi Bapak yang dia duduk, tiap-tiap kali bersimpu nunggu cuma sedekah, sak relane wis di depan gerbang indah. Tetapi di sini dikatakan dengan iman yang percaya oleh kuasa nama Yesus, Petrus membawa dia, tatap mata saya. Pada waktu dia tatap, oh aku dikei apa ya mari gini. Tapi bukan cuma sekedar sesuatu yang sederhana. Lebih daripada itu, yaitu ada kesembuhan. Kesembuhan yang instan, yang luar biasa sehingga orang bertanya, kok iso Pak Petrus sama Pak Yohanes sembuhkan? Bukan. Bisa saja Petrus dan Yohanes ngomong iyo karena aku tahu aku bisa. Tidak, tetapi Petrus dan Yohanes ada kuasa nama Yesus orang Nazaret itu yang menyembuhkan. Nah, saya mau bersaksi, saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan suami saya dijamah oleh Tuhan sehingga dia juga boleh mengalami kesembuhan. Saya tidak ngomong kepada banyak orang, cuma saya ini di dalam hati. Suami saya beberapa kali mengalami mujizat kesembuhan. Aku juga mau kok Tuhan. Nah, tiba-tiba itu berurutan, saya lama sekali. Ini sudah sembuh karena saya tahu itu kuasa Tuhan. Gara-gara makan melebihi porsi, yang biasanya harus berdua dengan suami. Lalu waktu itu saya habiskan dengan rekan gini, ayo wis makan, suamimu sudah makan, oke, aku makan. Pulang dari acara,
Lalu saya tahu semalaman ini ndak enak di lambung. Sampai besoknya hari Rabu, meskipun ada makanan enak, saya tidak bisa makan. Ada nasi kotak, saya tidak bisa makan. Saya buat itu, ramuan dari kanji dan air panas. Lalu saya minum. Sampai akhirnya pulang dari Pondok Waras, saya makan sedikit lalu beribadah. Pulang dari ibadah karena ini lambung sudah keroncongan, sudah perih, saya ngomong kepada suami saya. Saya katakan, ayo kita makan. Kita makan. Lalu selesai makan, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak enak. Saya batuk tidak berhenti-berhenti, ada sesuatu yang mengganjal. Tidak tahu istilahnya kesedak atau apa. Tapi saya tidak tahu berapa lama. Saya batuk, lalu saya tahu itu nafas itu mulai tidak bisa. Saya minum obat sesak sampai double porsi. Saya minum obat batuk, tetap saya nebu di rumah tidak menolong. Suami saya sudah ngomong, ayo ini dilakukan. Saya sudah, Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saya tahu, tolong aku Tuhan. Nah, seringkali kalau kita ditanya siapa yang mau masuk surga, semua angkat tangan. Ya, padahal jalan satu-satunya masuk surga itu apa? Dipanggil Tuhan. Tapi waktu itu saya ngomong gini, Tuhan belum selesai tugasku loh Tuhan, jangan dipanggil dulu. Jadi di sela-sela saya tidak bisa nafas itu saya ngomong suami saya, ayo kita harus cepat ke rumah sakit malam ini karena aku tidak nutut ini. Suami saya dalam keterbingungannya dia setir mobil lalu dia bilang, aku tak cari parkiran. Oke, saya lari saudara. Saya lari ke petugas yang ada di UGD. Saya katakan, Mas tolong, aku tidak bisa nafas. Oh ya Bu, ayo Mas tolongin aku cepat. Saudara, saya tahu kalau saya sampai hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, itu juga karena Tuhan. Saya ingat nama Yesus. Yang saya ingat Tuhan, ojo dipanggil aku dulu ya Tuhan ya, tugasku masih banyak. Nah, itu yang saya ingat. Saya sebenarnya mungkin bisa lakukan dalam nama Yesus aku tidak sesak. Tapi dalam keadaan bingung seperti itu, ayo cari pertolongan. Apa yang bisa aku lakukan? Ayo ke rumah sakit. Jarak rumah sakit dari rumah saya itu sebentar sebetulnya. Kalau dalam kondisi baik-baik. Tapi dalam waktu keadaan yang seperti itu, cari nafas saja sulit. Saya katakan Tuhan, akhirnya saya ditolong oleh petugas dan saya bersyukur ternyata saya masih diberi kesempatan sampai hari ini. Dan saya mau katakan dalam keadaan situasi seperti itu, saya tahu pada waktu saya panggil nama Yesus, Yesus tolong, Yesus tolong. Saya tahu dalam tarikan nafas meskipun sulit sekali, saya katakan tolong aku Tuhan. Pada waktu sampai di rumah sakit, petugasnya ngomong, Ibu darah tinggi. Berapa darahnya Mas? 160, tidak pernah seperti itu. Saya tahu karena saya itu sulit mencari nafas waktu itu. Sehingga saya ngos-ngosan dan saya muka jadi merah sekali. Tetapi pada waktu saya tahu, kalau hari ini saya ditolong oleh Tuhan. Seperti pujian yang tadi di awal saya katakan, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada harapan. Dan saya tahu sampai hari ini, kalau saya pertaruhkan pengharapan saya di dalam nama Yesus, dan saya menikmati kebaikan Tuhan, mujizatnya, dengan cara yang tidak seperti orang yang saya sampaikan di dalam pelataran Gerbang Indah itu, di dalam pintu Gerbang Indah. Tetapi saya tahu pada waktu saya panggil Yesus tolong, beri kesempatan untuk saya sampai di rumah sakit dan saya boleh mengalami pertolongan. Dan saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Biarlah rasa percaya setiap kita pertaruhkan di dalam nama Yesus. Dengan cara apa saja dia bisa tolong kita. Dengan cara mujizat yang secara instan atau dengan cara-cara yang lain, Tuhan bisa menolong saya dan saudara. Dalam pergumulan apa saja, Dia Tuhan yang beri nafas. Dia juga yang bisa mengambil nafas.
Dia Tuhan juga yang memberikan kehidupan. Dia Tuhan juga yang bisa mengambil kehidupan. Waktu awalnya saya pasrah, wes ndak apa-apa lek Tuhan mau panggil. Tetapi saya ingat, iya kalau Tuhan yang panggil. Kalau yang lain ini karena mau mencoba menjegal apa yang harus saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan, saya katakan, kasih aku kesempatan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku percaya ada kesempatan untuk aku menikmati kehidupan lagi. Dan sampai hari ini, saya boleh berdiri. Saya boleh menikmati kebaikan Tuhan. Itu karena saya tahu, saya percaya kepada Dia, satu pribadi yang berkuasa, yang sudah mati untuk saya dan saudara. Dan Dia juga yang sudah menebus saya dan saudara. Dia juga melalui bilurnya sudah menyembuhkan semua luka dan semua sakit saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Hamba boleh berbagi bahwa Engkau Tuhan, nama-Mu yang sungguh berkuasa, nama Yesus yang sanggup melakukan banyak perkara, yang sanggup melakukan banyak mujizat. Hamba sudah mengalami, biarlah umat-Mu juga yang hari-hari ini mengalami banyak pergumulan, mereka juga boleh percaya kepada nama Yesus yang sanggup menolong mereka dalam segala masalah dan pergumulan hidup mereka. Kami bersyukur buat sore hari ini, dimanapun umat-Mu berada, biarlah mereka hari ini mempercayai bahwa Engkau satu-satunya penolong di dalam hidup mereka, tidak ada yang lain. Kami bersyukur buat sore hari ini. Mari angkat tangan saudara, terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.